warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arina Amelia dengan NIM A1C 223060. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas proyek individu saya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah media konkret dan ICT, di mana terdapat 5 soal, di mana saya kebagian soal 3C, 7C, 8B, 9A, dan 10A. Baik, di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas dengan bantuan aplikasi GeoGebra, di mana terlebih dahulu untuk soal 3C. Di mana soalnya, perhitungkan total pengecetan sebuah tugu kris di alun-alun kota memiliki pegangan berbentuk tabung dengan diameter 2 meter, tinggi 3 meter, dan bila berbentuk 5 segitiga, di mana alas segitiga sisi sama panjang dengan panjangnya 2 meter dan tinggi limasnya 5 meter. Hitunglah luas total permukaan tugu yang akan dicat jika bagian bawah alas limas tidak dihitung. Oke, di mana diketahui itu diameter tabung yang berbentuk tabung itu 2, sehingga jari-jarinya diperoleh kita peroleh 1. Oke, di sini kita langsung buat titiknya. Titik A itu sama dengan jari-jarinya 1, dan tingginya diketahui 3. Kita buat titik B-nya 3. Sehingga kan tabung, berarti dia 3 dimensi, maka insektifnya sumbu Z dan sumbu Y itu 0,0,0, sehingga diperoleh tabungnya nanti. Dan B-nya yaitu sumbu Z-nya 0,0,3 karena tingginya itu 3. Sehingga volume tabungnya itu silindernya A-nya itu 0,0,0,3 dan A-nya itu 1, sama dengan 9,42. Oke, dapat kita lihat gambar tabungnya pada layar. Baik, selanjutnya untuk C. Selanjutnya untuk bila berbentuk 5 segitiga, alas segitiga sama panjang dengan panjang sisi 2 cm. Silinder di sini untuk alasnya titik pusat alasnya untuk sisi titik puncak segitiganya. Selanjutnya untuk D-nya itu sisi pada kiri dan E-nya sisi kanannya. Dapat dilihat pada layar angkanya. Oke, selanjutnya kita buat jarak antara C dengan D itu 2 cm. Tadi kan diketahui di mana jaraknya masing-masing panjang sisi segitiganya itu 2 cm, maka ini antara jarak CD dan CE itu 2 cm, itu sama, serta jarak D dan E juga sama, itu 2 juga. Selanjutnya kita buat titik puncaknya dari 5 sini, yaitu I-nya sama dengan 5. Selanjutnya F ini juga kan karena dia sumbu itu 0,0 tambah 3 tambah II-nya kan 5 tingginya. Kita lihat pada gambar. Maka jarak C1 itu segmen jarak antara, setelah itu kita buat T1 itu poligon jarak antara CDE 1,75, biar lebih jelas makanya. Selanjutnya kita buat jarak ini jangan lupa. Baik, selanjutnya kita buat jarak J piramidnya. Itu dapat kita lihat di atasnya itu berbentuk prisma segitiga. Nah, di sini untuk menghitung luas volume tabung kan juga kita memerlukan V, sehingga kita buat K-nya sama dengan V, yaitu 3,14. Di mana luas permukaan tabung yaitu Pi dikali R ditambah 2 kali tinggi, di mana A dan B itu merupakan lambang dari
A itu merupakan jambang jari-jarinya dan B merupakan lambang tingginya, sehingga diperoleh luas permukaan tabungnya itu 21,99. Selanjutnya itu kita buat segmen, yaitu I sama dengan jarak antara F dan G. Sudah nampak jarak F dan G. Selanjutnya M yaitu jarak F dan E, dan N itu jarak E dan G. Nah, untuk luas permukaan limas itu sendiri sama dengan setengah ditambah tingginya itu 3 dikali setengah dikali M dan N, di mana M itu jarak F dengan E dan N itu jarak E dan G, sehingga diperoleh hasilnya 8,26. Di mana O itu luas tabung tambah luas limas itu seluruh permukaan yang perlu dicat yaitu 30,25 meter yang harus dicat. Untuk soal nomor 7C, malam Sabtu, Rara dan keluarganya pergi kulineran sekitar Tugu Kris Ginjai. Rara menyadari salah satu bagian dari Tugu Kris Ginjai mempunyai kemiripan bentuk dengan bangun ruang tabung. Nah, soal pertama, Rara pun mencoba menyelesaikan persoalan tentang tabung yang memiliki tinggi 5 cm dan jari-jari alas 2 cm. Bagaimana volume tabung akan berubah jika tingginya dilipat ganda sementara jari-jarinya tetap? Dan bagaimana dengan luas permukaan tabung tersebut? Nah, untuk jari-jarinya di mana diketahui itu 2 cm, maka di sini kita buat titik A, itu A-nya merupakan jari-jari A sama dengan 2, dan tinggi tabungnya itu B tadi sama dengan 5, dan saya juga akan membuat titik C, di mana tadi juga mempertanyakan jika tinggi tabungnya dilipat gandakan namun jari-jarinya tetap, berapa volume dari tabung tersebut. Oke, kita buat titik C-nya sama dengan 10 cm juga. Selanjutnya A yaitu 0,0,0 karena kan tabung juga merupakan 3 dimensi. Itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya di titik 0,0,0. B-nya 0,0,5 karena B-nya tadi kita buat 5. Sehingga diperoleh untuk volume jika diketahui tinggi tabungnya 5 cm, maka diperoleh volumenya itu 62,83 cm. Dapat kita lihat gambar tabungnya pada layar. Oke. Baik, selanjutnya untuk in titik C, di mana C sama dengan 0,0, C kecil, di mana tinggi C tadi itu sama dengan tingginya jika dilipat gandakan. Yang pertama itu tingginya 5, jika tingginya 10, jadi dapat kita lihat, maka volume tabung tersebut menjadi, ini gambar tabungnya dapat kita lihat, jika tingginya 10, maka volume tabungnya menjadi 125,66 cm. Nah, di mana untuk luas tabung jika tingginya 5 cm diketahui 2 dikali V dikali R dikali R tambah T. Di mana di sini jari-jarinya dilambangkan dengan A dan tingginya dilambangkan dengan B, dan untuk luas tabung dengan tinggi 5 cm maka diperoleh luas permukaannya itu 87,96. Dan di mana jika tinggi tabungnya 10 cm maka luas permukaan tabungnya yaitu 150,8. Dan untuk volumenya, untuk volume tabung, nah di sini untuk volume tabung dapat kita lihat pada layar, rumusnya itu V dikali R kuadrat ditambah dikali T, di mana A dan B tadi merupakan, A merupakan jari-jari dan B merupakan tinggi, sehingga diperoleh untuk volume tabung dengan tinggi 5 cm yaitu 62,83, dan untuk 10 cm yaitu 125,66. Baik, sekian untuk jawaban nomor 7C. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk soal nomor 8B, di mana soalnya adalah, selain alas candi, Salsa juga melihat struktur candi yang berbagai bentuk yang menarik. Salah satunya berbentuk trapesium yang memiliki panjang alas besarnya itu 11 meter, panjang alas kecil 5 meter, dan tinggi 3 meter. Sedangkan bentuknya seperti pada gambar 2 ini. Kemudian
tentukan berapa keliling dan luas struktur candi yang berbentuk trapesium tersebut. Di mana kita dicari untuk ditanyakan yaitu untuk keliling dan luas struktur candi yang berbentuk trapesium. Nah, di mana tadi terlebih dahulu kita buat titik A yaitu sembarang. Di sini saya membuat titik A-nya itu di titik 1,1 dan titik B-nya juga di sembarang. Di sini saya membuat titik B-nya itu 12,5. Nah, di mana di sini diketahui panjang alas besarnya itu 11 meter. Nah, di mana kita jarak antara B dan A itu segmen A dan B itu 11. Nah, selanjutnya kita buat sembaran titik C, di mana di sini saya membuat titik C-nya di 9,4 dan sembaran titik D itu di 4,4. Nah, di mana tadi diketahui juga bahwa panjang alas kecilnya 5 cm, di mana jarak antara D dan C ini merupakan panjang alas kecilnya, yaitu 5 cm, 5 meter. Baik, selanjutnya itu kita buat titik E di kita buat titik sembarang yaitu titik E di 4,1, di mana jarak antara D dan E merupakan tinggi yang diketahui tadi yaitu 3 meter. Selanjutnya kita buat panjang antara A dan D diperoleh 4,24. Selanjutnya panjang antara C ke B juga sama yaitu 4,24. Di sini kita membuat teksnya untuk biar lebih jelas. Panjang A dan D itu 11 meter. A dan B 11 meter. Oke, baik. Selanjutnya A dan B 11. Dapat dilihat pada layar. Selanjutnya untuk panjang A ke D itu tadi 4,24 meter dan panjang C ke B B-nya itu juga sama 24,4 4,24 panjang CB. Oke, kita sesuaikan panjang CB. Nah, untuk tinggi tadi yaitu jarak E dan D ini merupakan tingginya itu 3 meter, dapat dilihat. Nah, selanjutnya untuk panjang D dan C kita buat di bawahnya. Dan ini CB sama dengan 5 M. Kita lihat. Oke. Karena untuk keliling trapesium kita dapat mencarinya dengan rumus K sama dengan dari AB 11 meter ditambah BC itu 4,24 ditambah dengan CD itu 5 ditambah lagi dengan AD itu 4,4 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 24,48 meter untuk keliling trapesium tersebut. Jadi untuk luas tabung yaitu dengan rumus setengah dikali AB ditambah CD dikali dengan ED. ED ini merupakan tingginya. Oke, sehingga didapat setengah dikali 11 ditambah 5 dikali dengan 3. Sehingga untuk keliling tabung diperoleh yaitu di mana tadi 24,485 meter 24,485 sehingga kita gandakan menjadi 24,49 dan untuk luas permukaan tabungnya yaitu 24. Baik, itu untuk soal nomor 8. Nomor 9A di mana soalnya adalah
Permukaan Ka'bah di Jambi berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Gunakan GeoGebra untuk membuktikan bahwa semua sisi Ka'bah memiliki panjang yang sama dan sudut-sudutnya adalah sudut siku-siku setelah ia hitung keliling dan luas dari persegi. Oke, pertama kita buat dulu titik sembarang yaitu titik A. Ini saya buat titik A-nya itu di 1,0 dan sembarang titik B 1,10 dan sembarang titik C yaitu di 11,10 dan sembarang titik D itu di 11,0. Dimana tadi kan jarak antara ini semua harus dengan yaitu panjang sisi semuanya itu sama yaitu 10 meter. Dimana itu di sini yaitu jarak antara A dan B sama dengan 10, jarak B dan C juga 10, jarak C dan D juga 10, jarak A dan D juga 10. Di sini biar lebih jelas kita buat teksnya. Oke, baik. Nah, tadi kan kita juga disuruh mencari keliling dari ini, yaitu dimana untuk mencari kelilingnya kita tinggal menambahkan AB ditambah DC ditambah CD ditambah BA sehingga diperoleh yaitu 40, mana untuk luasnya yaitu di sini saya buat H kali I karena sisi kali sisi, karena H dan I ini merupakan sisi ini, itu dimana diperoleh 100. Nah, untuk kelilingnya sama dengan 40 dan untuk luasnya itu 100 untuk soal nomor 9A. Nah, di mana untuk soal 10A, tentukan persamaan lingkaran pada bundaran angsa unja yang memiliki jari-jari 20 cm dan pusat di titik 3,-5. Oke, baik. Terlebih dahulu kita membuat silindernya di mana A, nanti ini sebagai X, di pusatnya itu 3. Dan buat silinder B itu sama dengan -5, ini sebagai Y nanti. Dan jari-jarinya diketahui itu 20. Nah, di mana untuk rumus persamaan lingkaran yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R. Nah, di sini dan titik pusat tadi sama dengan A, B itu 3,-5. Ini kita buat teks, karena sudah diketahui nilai A-nya 3 dan B-nya -5, maka diperoleh persamaan lingkarannya yaitu X dikurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 20 untuk persamaan lingkaran tersebut. Sekian penjelasan proyek dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.